Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdulillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayo ikhwah, mohon maaf saya datang agak terlambat karena ada beberapa hal sebelum agenda kita ini yang harus saya selesaikan. Insyaallah ini sudah menjelang zuhur. Kita punya waktu 40 menit kira-kira. Dan materi yang Anda berikan kepada saya materi berat tentang cinta. Mudah-mudahan dapat sedikit kita uraikan walaupun tidak menyeluruh. Kita memberikan gambaran kepada Anda semua bagaimana cara kita memanajemen cinta sebagai aktivis dakwah. Ada istilah yang selalu saya ingat setelah anak muda sekarang. Istilah itu adalah jomblo bahagia. JW, jomblo bahagia. Saya pikir ada kaitannya erat antara dua suku kata ini, jomblo dan bahagia. Apakah jomblo akan menghadirkan kebahagiaan? Itu pertanyaan bagi kita semua. Dan seringkali pada forum-forum kajian banyak bertanya kepada saya, bagaimana Ustadz kalau kita berpacaran, apakah boleh dalam Islam atau tidak? Ringan saja saya jawab, boleh saja pacaran bagi saya. Tampak matanya yang berbinar. Yang bertanya tadi matanya berbinar. Wah, Ustadz Sani bilang pacaran boleh. Kemudian saya melanjutkan, ya boleh. Tapi pacaran sesudah nikah, nah baru kemudian wajahnya cemberut. Tapi mudah-mudahan cemberutnya wajahnya suatu saat akan kembali bersinar dengan menemukan kebenaran-kebenaran dan pemahaman tentang cinta sesungguhnya. Saya ingin menjawab kenapa jomblo itu membuat kita bahagia. Begini saja. Saya akan memberikan gambaran kepada Anda tentang psikologi cinta, psikologi jomblo dan bersama. Kira-kira umur berapa kita mengenal cinta pada saat kita SMP? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, oke lah. Kita ambil patokan 15 tahun kita mengenal cinta, walaupun itu cinta monyet ya. 15 tahun. Kemudian umur berapa orang kebanyakan menikah? Ya, 25 tahun ya. Oke, 15 sampai 25 kita akan namakan dia masa kesendirian. Karena kita belum resmi dengan siapapun. Oke. Sekarang kita menikah umur 25 tahun. Kemudian berapa lama sampai kita meninggal? Itu umur 65. 65 kurang 25, 40 tahun mungkin ya. 40 tahun. Jadi 25 sampai 65 itu masa kebersamaan. Karena Anda bersama dengan seseorang, entah suami, entah istri, kemana saja ditemani. Oke. Jadi kita sepakat masa kesendirian adalah rentang waktu di antara 15 tahun umur kita sampai 25. Karena kita belum menikah. Dan masa kebersamaan ada 25 tahun sampai 65 tahun. Karena kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, entah itu suami, entah itu istri. Nah, 15 sampai 25 tahun itu rentang waktunya 10 tahun. Coba Anda hitung. 25 sampai 60 itu rentang waktunya 40 tahun. Jadi masa kesendirian, kalau saya bisa pinjam istilah dan konversi dalam fisika, itu beratnya 10 kg. 10 tahun 10 kg. Sedangkan masa kebersamaan itu 40 kg, 40 tahun. Kalau di hadapan saya dan Anda ada timbangan abstrak. Ada timbangan abstrak, coba timbang masa kesendirian yang 10 kg dengan masa kebersamaan yang 40 kg. Mana kira-kira berat? Mana kira-kira berat? Tentu masa kebersamaan. Nah, masalahnya adalah manusia itu punya dua perasaan yang sama-sama kuat. Yang pertama adalah perasaan ingin sendiri, dan yang kedua adalah perasaan ingin bersama. Kadangkala kesendirian itu menagih,
kadang-kala perasaan kebersamaan itu menagih. Maka jangan heran saudara punya sahabat, saudara punya teman, saudara punya keluarga, kadang-kadang dia ingin sendiri, tapi kadang-kadang dia ingin rame-rame. Nah, kaitannya dengan timbangan tadi, kalau masa kebersamaan jauh lebih berat, ya 40 kilo, sedangkan masa kesendirian 10 kilo tadi jauh lebih berat dari masa kesendirian, maka saran saya kepada Anda, puas-puaskanlah masa kesendirian, karena dia porsinya kecil. Nanti Anda menyesal kalau tidak menghabiskan seluruh porsinya. Begitu. Puas-puaskanlah masa kesendirian sendiri saja, jadi jomblo bahagia. Karena porsinya cuma 10 kg. Nanti Anda bersama orang lain 40 kg. 40 tahun. Anda sendiri 10 tahun. Anda bersama orang lain 40 tahun. Maka puaskanlah yang 10 tahun yang sedikit itu kan. Kalau 10 tahun pun Anda gunakan untuk bersama seseorang, maka Anda tidak punya masa untuk memuaskan masa kesendirian. Itu artinya boleh jadi, dan ini saya khawatirkan, masa kesendirian itu akan menagih ketika Anda bersama dengan istri atau suami. Maka tidak heran terjadi perceraian karena ingin sendiri. Nah, begitu. Itu secara psikologi. Belum kita bicara tentang agama. Dan pada dasarnya agama ini menuntun kita kepada prinsip-prinsip kebaikan, baik dari psikologi maupun sisi yang lain. Bicara masalah cinta, tentu yang saya bicarakan adalah cinta dalam kaidah kamus syar'i, tidak dalam kaidah kamus yang lain. Saya tidak berbicara tentang pacaran di sini karena pacaran tidak masuk dalam kaidah syar'i. Mudah-mudahan waktu yang tinggal sedikit ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya. Menurut saya, cinta aktivis dakwah adalah cinta seseorang hamba dengan spektrum yang lebih luas. Ya. Ia melihat kehidupan dengan cinta. Itu aktivis dakwah. Setiap hari, tidak hanya hari tertentu. Ketika Allah berikan kesadaran dan memasukkannya ke dalam perputaran kehidupan, ia menjalaninya dengan cinta. Apa yang membuat seseorang menjadi resah dengan penyimpangan kehidupan? Apa yang menghalangi seseorang dari tidur dan istirahat untuk mengurus urusan umat yang kompleks ini? Apa yang membuat seorang rela membelanjakan hartanya meskipun ia sendiri tidak berharta lebih? Apa yang membuat seseorang meringankan beban saudaranya? Semua itu adalah spektrum cinta aktivis dakwah. Semua adalah spektrum cinta aktivis dakwah. Cinta aktivis dakwah adalah cinta yang lahir dari kerja keras menjaga rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian ia membingkai kehidupannya dengan fame cinta yang hakiki. Masalah terbesarnya adalah jika Allah murka dengan semua rasa dan amalnya. Kebahagiaan terbesarnya adalah ketika Allah merahmati perasaan dan amalnya. Dalam frame itulah aktivis dakwah menjalankan pentas kehidupannya. Maka ketika ia jatuh cinta, cinta itu membawanya kepada ketaatan. Sekali lagi, cinta itu membawanya kepada ketaatan. Cinta itu mengantarkannya kepada amalan-amalan yang membuat Allah semakin cinta kepadanya. Ketika ia jatuh cinta, cinta itu membentenginya dari perbuatan ingkar dan penyimpangan. Ikhwah, cinta aktivis dakwah menghantarkannya kepada kehidupan yang berkah dan penuh rahmat. Boleh jadi ia mengizinkan perasaannya tumbuh dan berbunga hanya dalam bingkai ketaatan. Ketika cinta lawan jenis hadir dalam dirinya, maka ia pun tidak lepas dari komitmen menjaga hak Allah di dalam cinta tersebut, dalam hatinya. Ia mempersembahkan cinta itu untuk orang-orang yang memberinya jaminan cinta tersebut adalah berkah dan penuh rahmat, dengan cara yang benar, dengan jalan yang benar, dengan perasaan yang benar. Ia menjalankan cinta tersebut dengan muraqabah yang ketat. Ia selalu yakin
Allah memberikan pendamping yang baik sesuai dengan kualitas kebaikan dirinya. Suatu saat nanti pasti akan ada. Cinta aktivis dakwah bukanlah cinta dusta yang berlindung dengan pernyataan, Allah tahu niat saya baik Ustaz. Tidak. Tapi kemudian melakukan penyimpangan amal setelah itu. Bukan cinta yang bisu dari pernyataan tausiah, dan bukan cinta yang tuli dari bisikan kebaikan. Cinta aktivis dakwah bukan cinta yang melenakan dan menjerumuskan kepada kehidupan yang meresahkan. Bukan cinta yang diobral dengan hiasan kemaksiatan dan sekedar mengejar sebuah tuntutan sosial. Cinta aktivis dakwah bukan cinta dalam 30 hari mencari cinta. Cinta aktivis dakwah adalah cinta yang terang seterang matahari. Ia penuh dengan ketulusan dan bukan basa-basi. Ia jelas dengan perangkat yang tidak menyimpang dari statusnya sebagai hamba. Cintanya bukan sekedar kedekatan, melainkan juga tanggung jawab. Cintanya bukan sekedar romantika dunia, melainkan senandung mulia, jelas, terang, dan tidak ada sedikit pun yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Akhir cinta aktivis dakwah tidak butuh pertanyaan ada apa dengan cinta. Cinta aktivis dakwah ada dalam tingkatan ketaatan. Allah sang raja, Rasulullah sang kekasih, perjuangan yang dirindukan, dan pasangan hidup yang menyejukkan pandangan, serta anak-anak yang soleh dan soleha sebagai bunga dan buahnya. Cinta tulus, cinta murni, cinta yang hidup dan menghidupkan. Jika Anda aktivis dakwah dan menjaga hak-hak sebagai hamba, maka jatuh cintalah dengan cara yang benar, dengan kaidah yang benar, dengan jalan yang benar. Semoga Allah memuliakan Anda disebabkan cinta itu, menghimpun Anda dalam rahmat sebagai buah dari cinta itu, dan melahirkan generasi kuat pewaris dakwah dalam cinta itu. Demikianlah cinta, sehingga salah seorang pejuang menuliskan bait-bait puisi tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Ya Allah, ya Rabb, jika cinta adalah ketertawanan, maka tawanlah kami semua dalam kecintaan kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, jika rindu adalah rasa sakit yang tidak berpenawar, maka penuhilah rasa sakit kami dengan kerinduan kepadamu." Jadi, aktivis dakwah bukanlah tembok yang kokoh, yang tak berperasaan. Mereka adalah manusia yang hatinya lembut, menikmati cinta setiap hari, menghadirkan cinta setiap hari, merangkai cinta setiap hari. Mereka lah sesungguhnya kelompok manusia yang paling sering jatuh cinta. Demikianlah, karena waktu juga, mungkin ada beberapa pertanyaan. Boleh jadi disambung setelah kita salat zuhur bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.